dari rehabilitasi mental adalah memaksimalkan potensi orang-orang dengan gangguan jiwa untuk bisa kembali ke masyarakat dan kembali ke keluarga. Peran keluarga dan masyarakat penting untuk mendukung kelangsungan dari kondisi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Siwi, psikolog dari rehabilitasi jiwa Tirto Jiwo dari Kota Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti tayangan kami sehingga bisa mengambil manfaat tentang informasi tentang rehabilitasi jiwa dan kesehatan mental. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar informasi-informasi tentang hal-hal baik tentang bagaimana penanganan orang-orang dengan ODGJ, bagaimana kita menerima mereka, bagaimana kita turut andil dalam kesehatan mental Indonesia bisa meluas dan bisa menjadikan nilai tambah bagi pemikiran-pemikiran orang yang peduli. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kondisi orang-orang setelah selesai dalam fase pemulihan, dalam fase rehabilitasi kembali ke masyarakat ya. Jadi kemarin kita pernah berbicara soal stigma. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana keluarga bisa mendampingi orang-orang dalam fase pemulihan tersebut supaya kondisinya semakin baik ya. Jadi yang kita tahu ya, semua kita tahu bahwa akan menjadi sulit ketika orang-orang setelah selesai dalam fase rehabilitasi kembali ke keluarga, tetapi justru dari pihak keluarga belum mampu menerima, dan kondisi ini terjadi nyata ya. Di rehabilitasi kami ada beberapa orang yang seharusnya mereka sudah siap untuk kembali, tetapi keluarga belum siap ya. Kita adakan pendekatan, keluarga belum masih meminta waktu untuk bisa menerima. Dan hari ini kita akan bicara soal bagaimana Anda bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang akan menerima keluarganya yang sudah selesai dalam fase rehabilitasi untuk bisa membimbing mereka, mendampingi mereka sehingga kondisinya akan menjadi baik. Karena ketika setelah kembali dari rehabilitasi tetapi dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan itu tidak ada atau justru malah terjadi diskriminasi, ini akan menyulitkan mereka untuk bisa beradaptasi, bisa berkembang perilakunya, bisa berkembang kemampuannya untuk sosialisasi, adaptasi ke arah yang lebih baik ya. Jadi orang-orang dalam fase rehabilitasi ini, mereka di dalam waktu yang panjang mereka ada di rumah sakit jiwa atau di fase rehabilitasi, mereka memiliki satu aktivitas, satu rutinitas yang sudah dibiasakan atau dikondisikan. Pola-pola ini akan bisa dibawa ke keluarga, ataupun pola-pola ini bisa membantu mereka untuk beradaptasi dengan keluarga. Nah, sisi lain, ketika mereka mendapatkan rehabilitasi dalam waktu yang lama, pengobatan di rumah sakit dalam waktu yang lama, kontak mereka dengan orang-orang di lingkungan atau bahkan di keluarga ini akan menjadi terputus. Ketika mereka pulang, mereka akan belajar lagi untuk pengenalan, adaptasi ya, sehingga keluarga perlu mensupport, perlu memberikan upaya-upaya untuk mendukung mereka supaya proses adaptasinya itu semakin pendek dan hasilnya baik ya. Jadi yang pertama adalah keluarga menerima mereka
dengan mengkondisikan lingkungan rumahnya dulu ya. Jadi di lingkungan rumah itu pastikan bahwa segalanya aman, tidak ada sesuatu hal yang mungkin bisa membahayakan teman-teman dalam fase pemulihan ini ataupun bisa membahayakan orang lain, yang pertama. Terus yang kedua, keluarga harus memiliki komitmen bersama. Artinya sebelum anggota keluarga yang fase rehabilitasi ini pulang, Anda harus ada komitmen bersama, pembicaraan bersama ya. Jadi di sini Anda bisa merekayasa untuk suasana keluarga di mana. Mbak, hujan. Oh, hujan. Sedikit ya? Iya. Nggak apa-apa ya? Iya. Hujan katanya. Jadi sehingga kondisi ini membuat nyaman orang-orang dalam yang kembali tadi ataupun anggota keluarganya ya. Jadi mereka harus diterima. Siapa tuh? Saya sebentar. Oh, sebentar Mbak. Pengkondisian di keluarga ini penting ya, karena anggota keluarga yang menerima orang-orang dalam fase pemulihan ini harus memperlakukan anggota keluarga tadi dengan normal ya, mengajak bicara ya, terus melibatkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga si penderita yang pulang ke rumah ini tidak merasa kesepian, tidak merasa terasing ataupun kesulitan untuk mengisi hari-harinya karena merasa bahwa Mati, Pak. Mati. enggak orang mati biar aja. Oke, keluarga merupakan kunci utama ya. Yang pertama, keluarga mengkondisikan keadaan rumahnya. Yang kedua adalah keluarga mengkondisikan lingkungannya ya. Jadi keluarga sebelum kedatangan pasien dengan gangguan jiwa ini pulang, keluarga perlu koordinasi dengan lingkungan untuk memberikan informasi dan meminta dukungan ya. Jadi lingkungan yang baik, lingkungan yang sudah mendapatkan komunikasi yang jelas tentang kondisinya, tentang kebutuhannya apa saja, mereka akan lebih terbuka ya. Jadi ini penting supaya tidak ada bullying, tidak ada diskriminasi ataupun justru pengucilan ya, sehingga si penderita ini tidak merasa bahwa saya di rehabilitasi dengan pulang, tapi ketika kembali di rumah serasa di tempat yang asing gitu ya. Jadi itu tadi keluarga, masyarakat, terus teman-teman komunitas dahulu itu perlu juga dilibatkan. Keluarga jangan malu untuk menjalin komunikasi dengan komunitas ketika penderita tadi sehat, untuk mereka bisa datang, mereka menjalin lagi hubungan supaya bisa mendukung pemulihan yang lebih baik kepada penderita tadi ya. Terus yang terakhir adalah Anda perlu menyeimbangkan ya antara kondisi penderita yang pulang ke rumah dengan lingkungan ya. Di sini ada dua hal yang Anda juga harus menjamin kepada lingkungan bahwa ODGJ yang pulang ini kondisinya juga baik ya, dan juga memastikan bahwa keluarga Anda, anggota keluarga Anda yang pulang itu harus dalam kontrol yang cukup ya. Artinya mereka tidak perlu untuk dikurung, mereka tidak perlu untuk dibungkuskan dengan dunia luar, tetapi Anda harus benar-benar memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja untuk gabung kembali ke masyarakat ya. Jadi ada banyak kasus ketika ODGJ ketika pandemi COVID ya.
Pedisnya kena corona, Bu. Apa? Pedisnya kena corona. Kambingnya kenapa? Kena corona. Meninggal Meninggal. di sini? Berapa? 1 Besar? kecil. Oh, kecil. Mencret kali ya, bukan corona. Nggak tahu. Katanya Pak Hadi corona. Oh, nanti yang harus periksa dokter hewan ya. Jadi Foto baci. jadi obat, Mbak. oh, minum obat. Oh iya, boleh. Sana mau minum obat. Minum apa, Bu? Taruh aja di bawah sana. Jadi teman-teman kita tidak Jebol iki, Bu. untuk bisa menerima mereka kembali ke tengah-tengah Anda. Ibu. Tetapi Boleh, Bu. Oke, tidak mudah untuk menerima kembali mereka di tengah-tengah Anda, menyertai mereka untuk bisa membaur di masyarakat, bisa diterima, mempertahankan hak-haknya ya. Tetapi Anda harus berpikir bahwa kalau bukan keluarga siapa lagi ya. Jadi di sini peran media massa juga sudah sangat baik untuk kampanye meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita semua untuk mendukung ODGJ kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga. Nah, tentu saja keluarga harus memiliki niatan yang kuat dan juga koneksi dengan pendukung-pendukung pemulihan jiwa agar keluarga banyak mendapatkan informasi dan juga terdukung selalu kebutuhannya untuk bisa menyertai anggota keluarga dalam fase pemulihan ini bisa kembali ke masyarakat. Jadi Anda ketika menerima ODGJ pulang, Anda juga bisa koordinasi dengan balai-balai atau panti-panti rehabilitasi di sekitar Anda terdekat, sehingga ketika nanti ada kondisi fase akut yang muncul atau kondisi-kondisi lain yang perlu penanganan, Anda bisa langsung mendapatkan bantuan ya. Ataupun juga untuk pesan-pesan dari rehabilitasi untuk lanjutan dari terapi medikamentosanya itu juga harus diperhatikan ya. Jadi selalu ingat bahwa penanganan orang-orang fase pemulihan dari rehabilitasi jiwa ini tetap harus mengikuti arahan dari dokter jiwa, di mana obat medikamentosa ini harus tetap berjalan, harus tetap dikonsumsi sampai nanti ada tapering off atau pengurangan dosis yang ditentukan oleh ahli jiwa ya. Jadi jangan sampai lupa, jangan putus obatnya, dukung mereka dan kawal mereka kembali ke masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan kami yang lain supaya berita atau informasi tentang bagaimana kita ikut andil dalam mendukung kesehatan jiwa bisa Anda dapatkan dan bisa Anda tularkan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.